Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandani, NPM 181000337, kelas A, mata kuliah, Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Nomor 718 Pidana Khusus (2015) Pengadilan Tinggi Medan terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup. Yang menjadi pokok bahasan dalam presentasi saya hari ini ialah yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, identifikasi masalah, ketiga, tujuan penelitian, keempat, kegunaan penelitian, kelima, kerangka penelitian, dan keenam, metode penelitian. Latar belakangnya ialah rusaknya lingkungan semakin diperparah oleh tingkahnya manusia. Lingkungan diposisikan sebagai objek eksploitasi dalam penambangan perut bumi tanpa kontrol, menggunduli hutan tanpa kompromi, mencemari air tanpa kendali, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Perusakan lingkungan hidup oleh segelintir orang ataupun perusahaan yang menyebabkan hingga pelanggaran bagi hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, kehilangan lahan hutan 2% per tahun atau 1,8 juta hektar per tahun. Data itu diambil dari sejak tahun 2000 sampai tahun 2005. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, yang menjadi poin masalah dari analisis penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya pada putusan nomor 718 Pidana Khusus 2015 Pengadilan Tinggi Medan. Dan yang kedua, faktor apa yang dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dari tujuan penelitian ini sejalan dengan masalah yang dipaparkan tadi. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya pada putusan nomor 718 Pidana Khusus 2015 Pengadilan Tinggi Medan. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis faktor yang mendapat menghambat penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam kegunaan secara teoritis dibagi menjadi dua poin, yaitu yang pertama, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya penegakan hukum lingkungan hidup. Poin kedua, dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pada umumnya dan penegakan hukum lingkungan hidup khususnya. Dalam kegunaan secara praktis itu sendiri dibagi dua. Yang pertama, dapat mengetahui serta memahami hal-hal yang menjadi dasar pemikiran hakim, khususnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam
memeriksa dan memutus perkara dalam tindak pidana lingkungan hidup itu sendiri. Dan poin kedua, dapat mengetahui serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum lingkungan hidup itu sendiri. Kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikirannya, penegakan hukum lingkungan merupakan integral dan tahapan akhir dalam penegakannya. Tema penegakan hukum lingkungan telah menarik perhatian publik, termasuk menjadi topik utama dalam konferensi di California, Amerika Serikat pada November tahun 1989. Konferensi ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan dasar penegakan hukum lingkungan dan menggabungkan dalam jalinan kerjasama antar bangsa. Selanjutnya itu sendiri adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian itu sendiri yang diambil adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian atas pasal-pasal aturan hukum untuk mengetahui asas-asas hukum, aspek sejarah hukum, dan perbandingan sistem-sistem hukum. Kedua adalah metode pendekatan. Metode pendekatannya itu sendiri adalah metode pendekatan gabungan antara analisis konsep hukum, sejarah hukum, dan komprehensif. Sumber-sumber bahan hukum. Yang ketiga adalah sumber-sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum yang diambil adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari bahan hukum primer itu sendiri yang diambil adalah dari KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan putusan pengadilan pada judul presentasi tadi. Sumber bahan hukum yang sekunder diambil dari buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah hukum, dan pengertian-pengertian para ahli. Sedangkan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier diambil dari mengangkut seperti kamus atau ensiklopedia yang memberikan batasan arti secara gramatikal. Dan poin terakhir itu sendiri dari metode penelitian ialah teknik pengumpulan bahan hukum. Yang diambil dalam teknik pengumpulan bahan hukum itu sendiri adalah metode gabungan antara bola salju dengan metode sistematis. Mungkin sampai sini presentasi yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan, salah kata atau etika, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.